Pertanyaannya mengapa Atomi, Bapak Ibu? Pasti tahu ya, kita pasti dari pagi sampai kita tutup mata tidur malam, ya kita semua itu pakai produk keperluan. Keperluan ini bukan keperluan mingguan, ya bukan keperluan bulanan, tapi harian. Kita pasti yang namanya sikat gigi tiap hari ya, pagi dan malam gitu. Ada yang malah siang juga sikat gigi, sehari 3 kali. Cuci tangan, berapa sering Anda cuci tangan? Kalau saya cuci tangan bisa 20 kali gitu ya. Setiap pegang apa cuci pakai sabun gitu ya. Cuci baju, Anda pasti setiap minggu minimal 1 kali, 2 kali, ada yang setiap hari ya kalau keluarga besar. Dan juga Anda pasti cuci piring kan? Anda nggak mungkin habis makan nggak dicuci gitu ya, kecuali Anda pakai piring kertas langsung buang gitu. Tapi kalau Anda pakai piring yang normal gitu ya, Anda pasti mesti cuci. Nah, setiap pagi Anda pasti minum kopi seperti saya ya. Ada beberapa pecinta kopi dan kita juga ada ramen. Nah, ini adalah mengapa Atominya kami semua ya. Di Atomi anda yang sebagai consumer, kami yang sebagai leader ya yang sudah menjadi master di Atomi, tidak ada bedanya. Kami semua adalah konsumer daripada perusahaan Atomi. Ya, jadi kalau Anda tanya apa itu Atomi, ini adalah global online supermarket. Ya, online supermarket yang sudah ada di dunia itu artinya ya. Dan produk yang Atomi jual ya bukan yang saya jual, yang Atomi jual itu ada 500 lebih Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ke supermarket, pernah nggak Anda lihat supermarket yang isinya cuma 10 jenisnya? Odol, sampo, sikat gigi, ya sabun mandi, udah 10 doang gitu. Nggak mungkin ya, itu bukan supermarket. Itu warung aja lebih banyak daripada yang tadi gitu. Tapi kalau yang namanya supermarket, itu produknya pasti lebih dari 200, ada yang 300. Kalau Atom ini 500 lebih Bapak Ibu. Jadi sangat mustahil Anda bisa paham gitu ya, Anda mengerti semua produk Atomi. Nggak akan bisa, Bapak. Maka dari itu Anda direkomendasikan oleh chairman kita, Pak Hangil, Anda coba dulu produk yang menurut Anda sesuai dengan kebutuhan. Anda hanya butuhnya pakai vitamin C, pakai saja vitamin C. Anda butuhnya mau pakai odol dan sikat gigi, pakai saja odol dan sikat gigi. Lalu yang Anda ceritakan ya Anda yang sudah pakai produk tersebut gitu ya. Kalau Anda belum pakai, lalu Anda bercerita katanya bagus, saya dengar bagus, Anda jadi seperti seorang salesman. Jadi Anda seperti seorang salesman yang jualan produk ya. Anda nggak pakai, Anda jual saja. Ah, saya nggak mau pakai gitu ya. Padahal Anda mampu gitu ya. Kecuali beda cerita kalau Anda nggak mampu, ya Anda nggak bisa paksakan gitu ya sampai utang sana sini. Tapi kalau Anda mampu dan Anda nggak mau pakai, tapi Anda mau sukses, menurut saya Anda seorang pembohong. Ya, yang bilang ini adalah bukan saya, Chairman Park sendiri. Kalau Anda sendiri nggak mau pakai, suruh orang pakai, Anda ini seperti seorang fraud. Fraud itu bukan pembohong lagi ya, pembohong itu liar. Fraud itu adalah penipu. Ya, Anda mau menipu orang, bilang mau pakai produk Atomi, padahal Anda sendiri nggak mau pakai. Ya, jadi kita semua saya harapkan jangan jadi penipu. Jadilah seorang konsumer yang setia. Setelah itu Anda cerita. Pak Mike, saya nggak bisa cerita. Siapa bilang? Kalau Anda ketemu restoran enak, nggak mungkin Anda nggak cerita. Ya, pulang langsung Anda cerita ke istri, ke suami, ke anak, ya, ke saudara, ke kakaknya, ke temennya. Gue ketemu restoran mie ayam enak tuh, udah murah, ayamnya empuk, ya, dan banyak lagi porsinya. Anda cerita kan? Udah gitu Anda fotoin, Anda pasang di Instagram, WhatsApp, status, semua Facebook Story ya, Anda pasang. Kenapa? Anda memang seorang manusia yang demen cerita. Ya, cerita Anda tanpa pamrih. Tapi kenapa pas Anda saat di Atomi berubah? Udah pakai kosmetik yang bagus ya, absolut, mukanya jadi bagus. Anda nggak mau cerita. Biar orang nggak mau tahu, biar dia orang nggak tahu ya kenapa saya mukanya lebih bagus gitu ya. Pakai sikat gigi Atomi, gigi Anda lebih putih. Anda nggak mau cerita. Nah, tapi mau sukses. Nah, itu orang-orang seperti ini yang saya bingung. Ya, kalau Anda mau sukses, setelah pakai, jangan tutup mulut Anda. Karena Atomi ini tidak ada toko. Toko kita adalah mulut kita. Kalau toko kita nggak pernah dibuka, ada nggak konsumer masuk? Nggak mungkin ada. Jadi Anda yang sebagai Atomi member, hari ini Anda tepuk tangan ke Anda sendiri dulu ya. Berarti Anda adalah pemilik online supermarket yang udah ada di global. Sudah ada di 57 negara. Bisa nggak Anda punya supermarket yang di lebih dari satu negara? Jangankan satu negara, Bapak Ibu. Anda di Jakarta, saya jamin Anda mau buka cabang di Surabaya itu setengah mati. Ya, dari izin, dari uang modal ya. Anda perlu cari pegawai ya, perlu dekorasi, renovasi, itu uang semua, Bapak Ibu.
Tapi kalau di Atomi, Anda sebagai Atomi member, Anda sudah punya cabang di 57 negara secara instan. Nah, itu hebatnya Atomi ya. Tapi yang penting adalah kita perlu mengetahui dulu siapa yang memproduksi produk-produk Atomi. Ya, bukan pabrik yang di Cikarang, bukan pabrik yang di Malang ya Bapak Ibu, tapi adalah suatu perusahaan yang namanya Kolmar B&H. Ya, ini adalah perusahaan di Korea Selatan. Siapa itu Kolmar B&H? Ini adalah gabungan dua perusahaan raksasa. Bukan perusahaan besar, perusahaan raksasa. Ya, ada dua. Yang pertama namanya Kolmar Korea, yang kedua adalah KRI. Saya akan jelaskan satu persatu. Siapa itu Kolmar Korea? Ya, ini asalnya dari Kolmar USA, ya dari Amerika. Umurnya sudah lebih dari 125 tahun. Dan terakhir yang saya dengar ya, Kolmar USA ini dibeli oleh Kolmar Korea. Kolmar Korea baru berdiri di tahun 90. Ya, jadi Kolmar USA yang tertua sudah dibeli oleh Kolmar Korea. Ya, Kolmar ini banyak, ada Kolmar Singapura, Kolmar China ya. Dan ini Kolmar ini adalah perusahaan kosmetik pemimpin perusahaan kosmetik di dunia. Dan mereka yang memproduksi produk-produk OEM, ODM, dan juga platform service. Nah, siapa sih Kolmar Korea ini? Ya, tadi saya bilang adalah pemimpin di industri kosmetik atau skincare ya. Anda lihat salah satu brand yang ada di layar ini, ada nggak yang Anda pernah pakai? Mungkin, oh dulu 3 tahun yang lalu saya pernah pakai ya. Kalau ada, berarti yang buat siapa? Kolmar Korea. Ya, ada Chanel, Lancome, Shiseido, SK2, Amway, Nu Skin, Sephora, Max, Innisfree ya, Nature Republic, Misa, Amore Pacific, tahu ya itu siapa? Sulwhasoo ya, Sasa. Ini adalah klien daripada Kolmar Korea. Dan Kolmar Korea ini sudah memproduksi lebih dari 20.000 produk dengan 500 klien lebih ya. Nah, perusahaan raksasa kedua adalah KRI. Siapa itu KRI? Ini adalah lembaga pemerintah Korea Selatan. Yang asalnya adanya, tadi kan sebelum Korea Utara dan Selatan pecah ya, ada pembangkit tenaga listrik di Korea Utara. Tapi karena pecah, Korea Selatan tidak punya pembangkit tenaga listrik. Akhirnya di tahun 59, pemerintah Korea Selatan membangun pembangkit tenaga listrik yang dengan nuklir ya, tenaga nuklir. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda seorang pegawai KRI ya, yang kerja setiap hari kena paparan radiasi, radiasi nuklir, gamma ray, infrared ya, semua itu apa yang terjadi dengan tubuh Anda? Badan Anda yang tadinya sehat mulai sakit, imun sistem Anda yang tadinya bagus mulai rusak ya. Lalu di tahun 96 pemerintah Korea Selatan mengadakan proyek nasional ya. Jadi bukan perusahaan swasta yang bikin proyek ini. Untuk menemukan suplemen apa yang bisa naikkan imun ya, kekebalan tubuh supaya ilmuwan ini yang ada lebih dari 1.300 orang ini pada sakit kan di tahun 96. Nah, dicari dari berbagai macam herbal ya, tumbuh-tumbuhan yang sudah ada di dunia, yang di Korea Selatan. Dicampur gagal, campur gagal, keluar racun, campur gagal, sampai akhirnya ketemu 3 tumbuhan yang seperti di box hemohim ini ya. Jadi hemohim ini bukan untuk kita. Asalnya ini bukan untuk Anda, orang-orang biasa ya, dan harganya itu 770 US dollar. Kalau dirupiahkan mungkin 10 juta, dan itu hanya 30 saset, setengah box. Kalau Anda dulu minum hemohim, satu box 1 bulan ya, berarti 1000 hampir 1.500 US dollar, 20 juta sebulan. Nah, jadi setelah pemerintah ini mengadakan research ya, proyek nasional dari tahun 96 sampai 2003, ketemulah hemohim. Lalu Atomi ambil alih penjualan hemohim yang tadinya 770 dolar 30 saset, diturunkan menjadi 92 US dollar, yaitu 1,3 juta ya. Waktu itu sasetnya dinaikkan dari 30 jadi 48. Dari 48 naik lagi 54. Dari 54 jadi 60, tidak pernah naik harga. Harganya sama, 92 US dollar. Nah, itu adalah hemohim yang Atomi ambil alih penjualannya sejak tahun 2006. Nah, yang kedua adalah Global GSGS. Ini adalah 20% yang mensuplai produk-produk Atomi ya, seperti Anda tahu Koyo Atomi itu dari Taiwan. Ya, ada lagi minyak alpukat dari Meksiko. Ada lagi Manukahani dari New Zealand, Australia ya. Ada lagi banyak ya, ada pembalut wanitanya itu juga dari Taiwan, dan ada yang Ailutein yang dari Jepang ya. Jadi Atomi bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan mancanegara yang memproduksi produk terbaik negara tersebut, Atomi ambil.
Dan Anda tahu noni ya itu buah mengkudu itu dari Jawa, Indonesia ya. Jadi semua ini Atomi juga mau mensukseskan para supplier-supplier di berbagai negara tersebut ya. Lalu yang 10% terakhir ini adalah supplier di Korea seperti kopi ya. Yang sudah kita minum, yang kita cintai ya, kopinya Atomi Cafe Arabica, lalu ada sikat giginya. Ya, ini adalah Korean supplier. Nah, Atomi mau mensukseskan supplier di Korea, global supplier, dan juga Colmar B&H. Nah, ini adalah 500 jenis produk yang Atomi jual melalui global online supermarket. Saat ini sudah ada 15 juta aktif member, dan ini adalah Chairman Pak Han Gil ya, yang pendirinya Atomi. Di tahun 2009, Atomi berdiri di Korea Selatan, lalu cabang internasional pertama di Amerika, lalu Kanada, Jepang, dan seterusnya ya. Sampai hari ini, kita sudah ada di 57 negara global. Kenapa 57 ya? Pada tahun lalu baru 26. Kok tahun ini tiba-tiba 57 ya? Buka 31 negara. Nah, Anda lihat di paling akhir yang 2023. Kita buka di Uni Eropa, European United ya. Saat itu ada 27 negara Eropa ya, dan juga 4 negara EFTA bisa buka. Langsung di negara-negara tersebut Anda bisa menjalankan bisnis, Anda bisa dapat penghasilan ya, Anda bisa berbelanja di 31 negara Uni Eropa tersebut. Ya, dan juga ada 25 negara yang akan buka seperti Afrika Selatan, Haiti, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Nigeria ya. Nah, ini negara-negara yang belum buka tapi Anda bisa daftarkan ke Atomi. Jadi sebetulnya secara efektif bisnis kita sudah buka di 82 negara ya, hanya dengan satu ID Anda yang di Indonesia. Dan ini Chairman kita juga sudah berkali-kali masuk majalah Elite Business, Fortune, dan Forbes. Dan Atomi sudah masuk jajaran 100 direct selling news. Artinya apa ya Bapak? Nah, di sini adalah 100 perusahaan global ya, perusahaan internasional yang bergerak di bidang network marketing atau direct selling. Itu situ ada Amway, Avon, Herbalife, ya, Nu Skin, Tupperware, Yang Living. Nah, Atomi di tahun ke-10, Atomi berdiri 2019, masuk peringkat 20. Lalu di tahun 20 Atomi naik peringkat ke-12, tahun 21 Atomi naik peringkat lagi menjadi yang ke-10, tahun lalu 2022 Atomi tetap masuk di peringkat ke-12 ya, artinya top 20 dunia. Nah, ini adalah perusahaan billion dollar Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan perusahaan kecil. Dan Atomi tidak pernah bersaing dengan mereka ya, yang di atasnya Atomi, itu bukan saingan kita. Karena Chairman Park mengingatkan kita, saingan kita adalah supermarket dan juga internet shopping channel ya, yang kalau kita suka nonton TV malam-malam suka bisa belanja lewat situ, ataupun discount store ya. Anda tahu kan kalau di luar negeri ada yang namanya Costco, Tiger, Sam's Club. Nah, itu adalah saingan kita ya. Bukan MLM yang di atas ini. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, Pak Mike, kenapa sih Atomi itu termasuk MLM ya? Kenapa sih Atomi itu termasuk network marketing ya? Saya jelaskan kenapa Bapak Ibu. Kalau Anda belanja di seperti discount store ini ya, yang tadi saya sebutkan, Costco, Tiger, apalagi itu kalau di Indonesia, Sam's Club ya, Anda hanya dapat maksimum ini Bapak Ibu ya, dari pembelanjaan Anda hanya 3%. Rata-rata 1-2% ya. Misalkan Anda satu bulan belanja 10 juta ya untuk keperluan rumah tangga lah, sabun cuci piring, cuci baju, tisu ya. 10 juta setiap bulan, Anda cuma dapat 2-3% maksimal. Hitung deh 3%. 3% dari 10 juta berarti berapa? 300.000 ya. Iya kan? 300, nggak nyampe. Iya betul, 300.000 ya, kalau salah tolong dikoreksi ya. Jadi kalau Anda belanja 10 juta sebulan, kurang lebih 300.000 kembali ke Anda ya, dalam bentuk cashback. Karena mereka supermarket ya hanya bisa kasih maksimum 3%. Jarang yang kasih bisa lebih dari 3% ya. Saya nggak pernah dengar. Kalau ada tolong kasih tahu saya ya. Nah, kalau di MLM atau network marketing, kami bisa memberikan maksimum 35%. Coba, ada nggak supermarket yang kasih ke Anda kembali 35%? Nggak bakal ada. Kecuali Anda punya saham.
Ya, Anda punya saham di Costco, Anda punya saham di Giant Tiger, Anda punya saham di Sam Club, mungkin Anda bisa dapat lebih dari 10%. Tapi kalau Anda bukan pemilik, Anda maksimum cuma dapat 3%. Ya, di Atomi dapat 35%. Misalkan sama 10 juta. Kalau 35% itu berarti berapa? 3,5 juta kan? Yang tadi cuma 300.000, di Atomi Anda bisa dapat 3,5 juta. Nah, ini perbedaan Atomi dengan yang MLM lain, dengan yang Anda menjadi pelanggan supermarket tersebut ya. Jadi kalau Atomi tidak memakai bentuk MLM atau network marketing, Atomi nggak bisa kasih Anda lebih dari 3%. Jadi pola pikir Anda, jangan berpikir, Atomi ini MLM, Atomi ini network marketing, ya saya suruh jualan, saya suruh nyetok, ya. Anda salah besar. Berarti Anda belum mengerti kenapa Anda di Atomi. Anda cuma tahu Atomi produknya bagus. Tapi untuk dari segi bisnis, berarti Anda belum paham. Ya, tugas Anda sering-seringlah hadir ke Zoom. Belajar dari upline leader Anda. Nontonin video-video Atomi. Hadir ke online seminar. Pergi ke offline seminar. Sukses Academy Anda hadiri. Nah, Anda pelajari terus. Ya, karena dengan ini, perusahaan bisa kasih 35% kepada Anda dalam bentuk komisi. Ya, jadi Anda sudah mengerti ya, kenapa Atomi MLM? Karena supaya Chairman Pak Hangil bisa kasih lebih dari 3%. Keuntungannya kembali ke Anda ya. Jadi kalau hari ini Anda seorang Atomi member, tapi masih beli di supermarket orang, menurut saya Anda kurang cerdas. Anda sudah pemilik loh. Anda pemilik perusahaan yang menjual produk lebih dari 500 jenis. Odol, sikat gigi, sampo, vitamin, ya, suplemen, skincare, kosmetik, maskara, semua ada di Atom. Tapi Anda kasih duit Anda ke supermarket orang. Itu kan bukan orang cerdas, ya. Kalau orang cerdas, dia berpikir, kalau saya belanja ke supermarket orang, dapatnya cuma 3%. Paling banyak 3%, jarang yang 3% ya. Itu pun dalam bentuk cashback. Tapi kalau Anda belanjakan uang Anda ke Atomi, yang ini merupakan supermarket Anda sendiri, Anda bisa kembali 35%. Mana yang lebih cerdas? Coba kasih tahu saya. Yang supermarket atau yang Atomi? Makanya dari awal, saya pertama-tama mengerti ini, saya dan istri saya pindahkan semua keperluan saya yang tadinya saya buang uang saya ke supermarket, yang cuma dapat 3%, semua saya alihkan ke Atomi, kembali 35%. Karena saya konsumer yang cerdas dengan istri saya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Anda mau menjadi konsumer cerdas, cepat-cepatlah Anda alihkan semua keperluan harian Anda ke Atomi. Supaya Anda bisa kembali 35%, bukan cashback Bapak Ibu. Kalau cashback artinya Anda dapat cash, Anda mesti back. Anda mesti kembali ke supermarket tersebut, Anda belanjakan di sana. Itu namanya cashback. Kalau Atomi, ini bukan cashback, ini penghasilan. Nih, saya kasih 35% dalam bentuk komisi, dalam bentuk cash, uang. Langsung ditransfer ke rekening Anda. Anda mau beli handphone, Anda mau beli laptop, Anda mau kasih anak Anda, mau Anda sumbangin, terserah. Itu uang Anda. Ya, Anda sudah mengerti sekarang kenapa Anda harus di Atomi. Bukan hanya ya pakai odol, sisanya Anda beli di supermarket. Nah, itu namanya kurang cerdas. Lalu yang berikutnya adalah Azamall. Ya, jadi Atomi selain daripada yang shopping mall tadi, Atomi juga memiliki Azamall. Tapi saat ini baru ada 2 negara, Korea dan Taiwan. Sabar ya, Indonesia pasti buka. Tunggu saja ya. Kalau sudah buka, baru Anda jalankan Atomi, itu sudah terlambat. Jadi mumpung Azamall belum ada di Indonesia, ini kesempatan emas buat Anda semua. Ya, kalau sudah sampai buka, percaya saya, Anda sudah nggak akan bisa sukses. Sudah terlambat. Ya, apa yang dijual di Azamall? Anda lihat yang sebelah kiri, logo-logonya ada Nongshim ya, penggemar ramen pasti tahu. Ada Hankook ya, itu kan ban mobil ya. Ada Tefal, Nescafe, Bulgari, Calvin Klein ya, Gucci.
Nah, Anda penggemar branded brand, sini juga dijual ya. Anda dapat poin PV ya. PV ini bisa menjadi penghasilan untuk Anda. Samsung, LG, bahkan mobil, iPhone, Samsung, semua Anda bisa beli di Azamall. Ya, Anda bisa beli Starbucks, KFC, McDonald ya, apapun. Ada 100.000 merek, Bapak Ibu. Ada 100.000 jenis produk yang dijual di Azamall. Ya, Anda dapat poin. Jadi jangan tunggu. Nah, Anda ingat di tahun 2020 apa yang terjadi? Ada yang masih ingat? Apa sudah lupa? Kalau lihat masker pasti masih ingat ya. Apa yang terjadi? COVID-19. Pandemi, corona ya. Kalau Anda sudah lupa, Anda ingat-ingat lagi. Tahun 20, apa yang terjadi dengan saya? Apa yang terjadi dengan keluarga saya, istri saya, suami saya, kakak saya, orang tua? Ingat-ingat. Mungkin mereka ada yang bergerak di bidang real estate. Hancur kan real estate? Sampai hari ini pun ya, real estate belum kembali seperti sebelum masa pandemi. Apalagi Anda seorang pekerja, karyawan yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan. Mungkin Anda pernah kena PHK, pengurangan jam ya, gaji nggak dinaikkan. Restoran, Anda ingat restoran tutup kan? Berbulan-bulan mereka harus tutup. Anda yang punya restoran, mestinya tahu itu setiap detik uang keluar. Ya, kalau Anda beli makanan, itu kan makanan, bahan-bahan makanan tambah rusak. Setiap detik akan rusak. Jadi akan ada kerugian. Penerbangan, Anda ingat tahun 20 ada yang terbang? Nggak ada, Bapak Ibu. Pilot aja sampai jadi tukang, saya dengar jadi kayak itu jualan hamburger. Ya, saya baca itu pilot loh padahal. Gajinya ratusan juta setiap bulan. Itu jadi tukang hamburger. Ada yang jualan mie tek-tek gitu ya. Nah, itu penerbangan ya. Terus pramugari itu di PHK, Bapak Ibu. Nggak ada yang terbang. Ya dia mau ngapain gitu ya. Semua di PHK sampai pesawat-pesawat pada nggak terbang, akhirnya karatan, ya rusak gitu ya. Hotel. Masih ingat tahun 20 apa yang terjadi dengan hotel? Banyak yang bangkrut. Sepi. Kalaupun rame isinya orang yang kena COVID lagi di karantina di sana ya. Nggak ada yang mau nginep di hotel tersebut. Pariwisata hancur. Shopping mall tutup, banyak toko-toko yang bangkrut ya. Salah satunya orang tua saya sendiri. Punya toko di Mangga Dua nggak bisa buka. Tadinya rame loh Bapak Ibu, omset ratusan juta tiap bulan. Nol. Karena mallnya tutup. PPKM, tidak boleh ada yang buka. Pendidikan, Anda tahu universitas banyak yang bangkrut juga. Profesor banyak yang dipecat-pecatin. Karena muridnya nggak ada. Semua menjadi online. Ya ngapain? Pekerjakan semua pengajar pendidikan juga banyak guru-guru di PHK. Taman hiburan apalagi. Nah, ini seharusnya menjadi peringatan untuk kita. Kalau amit-amit ya, sampai terjadi lagi di tahun ini. Yang kita dengar kalau buka berita resesi dunia ya dan lain sebagainya. Kalau sampai terjadi dengan Anda sudah punya backup belum? Anda sudah punya rencana belum kalau sampai terjadi dengan saya, istri suami saya nggak bisa kerja, ataupun orang tua saya atau anak saya bangkrut? Apa yang bisa Anda kerjakan? Ya, jadi jangan tunggu sampai Anda butuh. Ingat Bapak Ibu, membangun bisnis itu perlu waktu, perlu kesabaran, perlu proses. Jadi kalau Anda mengerjakannya saat sudah butuh, Anda sudah terlambat. Justru kerjakan bisnis itu pada saat Anda belum butuh. Pada saat Anda masih punya pekerjaan bagus, gaji stabil ya, dua-duanya kerja suami istri. Nah, jalankan bisnis. Karena pada saat Anda sudah nggak butuh lagi, bisnis Anda sudah jadi. Ya, ini ada dua hal yang pasti terjadi dengan kehidupan kita semua, termasuk saya. Ya, pertama adalah pengeluaran akan tambah naik. Kenapa pengeluaran akan tambah naik? Kita tambah tua, badan kita tambah sakit-sakitan. Ya, Anda ke dokter bayar kan? Kecuali pakai BPJS, itu pun mesti ngantri. Kebanyakan yang sudah sakit, dia nggak mau antri lagi, bayar. Sudah pasti pengeluaran Anda semakin tua, semakin tinggi. Yang kedua adalah penghasilan Anda semakin turun. Dan suatu saat akan berhenti. Ya, Anda semakin tua, bos Anda lihat Anda sebagai beban. Ini orang tua udah kerjaannya lamban, ya, bikin salah mulu,
dikasih tahu ngeyel, berontak gitu ya, banyak tingkah, udah pecat aja. Berhenti penghasilan Anda. Ya, jadi dua hal ini sudah pasti terjadi di kehidupan Anda dan saya. Ya, jadi kalau Anda apalagi orang yang nggak pernah jaga kesehatan, suplemen nggak pernah minum, ya, terus tidur malam, ngerokok, minum minuman alkohol, sudah pasti nanti Anda pas tua keluar uang banyak, ya. Kan ada pepatah bilang seperti ini ya. Waktu muda kita korbankan kesehatan kita ya untuk uang. Tapi nanti kalau kita sudah tua, kita korbankan uang kita untuk kesehatan. Jangan sampai orang seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Anda salah satu orang seperti ini ya, masih muda. Anda korbankan kesehatan Anda untuk uang. Dan Anda nggak jaga kesehatan Anda. Mungkin Anda nggak minum suplemen ya. Hemohim lah minimal. Hemohim itu bisa jaga kesehatan Anda. Yang pasti kalau orang yang jaga, nanti pas tuanya dia bisa nikmati uang yang dia hasilkan masa muda dia. Ya, jangan seperti kebanyakan orang. Setelah dia tua, dia habiskan uang untuk beli kesehatan lagi. Ingat, kesehatan itu murah pada saat kita masih sehat. Tapi kesehatan itu menjadi mahal pada saat kita sakit. Ya, Anda pergi ke rumah sakit. Saya belum lama dari rumah sakit, ya. Saya liatin orang sakit. Ya, ada yang wah, itu kemarin ya, saya ke emergency. Emergency apa tuh kalau di Indonesia? UGD ya. Jadi pakai ambulan masuk. Saya sih nggak pakai ambulan gitu. Saya ajak istri saya karena dia ada demam. Nah, di situ saya lihat ada pasangan muda baru 20-an. Istrinya itu pada kesakitan gitu. Aduh, pusing. Sampai nangis gitu ya. Sakit banget gitu. Akhirnya saya tanya sama suaminya, kenapa? Dia bilang, oh istri saya migrain. Oh migrain, sampai kesakitan dia bilang. Akhirnya saya tempelin koyo. Saya kasih dia koyo di jidat. Ya. Karena saya bilang istri saya juga lagi pusing. Saya tempelin koyo mendingan. Akhirnya dia tempelin. Nah, kalau kita tanya ke pasangan muda ini, tahu Bapak Ibu, ini pasangan muda bukan orang susah. Ya, kenapa? Pakai bajunya Balenciaga. Anda tahu Balenciaga? Itu kaos oblongnya aja, itu bisa 10 juta. Kaos oblong ya. Nggak tahu, Anda tahu nggak Balenciaga? Ya, kalau Anda yang tahu, Anda ketik. Itu dia pakai, bukan pakai kaos, pakai kayak apa sweater gitu ya. Sweater sama celana yang kayak sweatpants gitu ya untuk olahraga, itu matching. Wah, itu saya udah nggak berani tanya. Udah pasti puluhan juta. Ya. Untuk orang kayak gini, dia berani bayar mahal untuk kesehatan dia, istrinya. Benar nggak? Pasti Bapak Ibu. Jadi kalau kita saat ini ya masih sehat, masih punya pemasukan ya, pikirkan apa yang terjadi pada saat kita sudah tidak punya dua hal ini. Ya, mumpung Anda masih bisa bekerja, nggak sakit-sakit. Kalau udah seperti orang ini, yang istrinya udah kesakitan kayak gini, dia mau ngapain aja udah nggak konsen. Betul nggak? Dia udah nggak konsen. Dia konsennya adalah istrinya sembuh. Tahu apa yang terjadi 2 jam kemudian setelah kita masuk ke dalam ya, ke bagian emergency, saya ketemu dia istrinya udah lagi tenang, udah lagi tidur. Saya tanya sama suaminya, gimana Pak koyoknya? Bagus banget. Setelah 2 jam istri saya tenang. Itu beli di mana? Wah, ya sudah. Langsung saya bilang, install aplikasi, daftar member. Beli sendiri. Jangan lewat saya. Gampang kan? Jalan anatomi itu gampang, Bapak Ibu. Orang yang bilang susah, saya nggak ngerti. Susahnya di mana? Kita cuma cerita doang. Kita cuma tempelin koyo, biar dia buktiin koyonya. Cerita, belinya di mana? Di Atomi. Beres. Dia jadi konsumer saya. Ngerti ya? Jadi ini adalah hal yang pasti yang Anda perlu pikirkan saat ini. Karena pengeluaran ini Anda tidak bisa berhentikan selama Anda masih hidup. Seperti keran ya, tapi isinya uang Anda. Keluar terus ya, entar ada buat ini, entar ada buat itu, ada aja keluarnya ya. Pernah nggak Anda memikirkan penghasilan yang juga seperti itu? Kalau seperti ibaratnya pohon uang, itu pohonnya daunnya uang ya. Keluar terus kan daun baru, daun baru. Nah uang ini masuk terus. Pernah nggak kita pikirkan hal ini? Kalau belum pernah,
saya ingatkan, pikirkan baik-baik. Karena suatu hari Anda nggak akan bisa lagi membayar pengeluaran pasif Anda. Ada di satu titik, Anda sudah kewalahan. Saya sudah nggak bisa lagi nih. Nah, kalau Anda kerjakan di poin ini, Anda sudah terlambat. Mumpung Anda belum di poin ini, pengeluaran Anda masih Anda bisa bayar, bikinlah penghasilan pasif melalui sistem diatomi. Ya, karena sistem ini yang akan menghasilkan uang untuk Anda selama 3 generasi atau 100 tahun yang saya bilang. Anda seorang karyawan yang penghasilan mungkin 50 juta sebulan, Anda nggak bisa wariskan ke anak cucu Anda. Setelah Anda berhenti kerja di PHK, berhentilah penghasilan keluarga Anda. Tapi di Atomi, Anda meninggal ya, penghasilan Anda turun ke anak. Anak Anda meninggal, turun ke cucu Anda. Jadi Anda hanya kerja satu kali. Yang Chairman Park bilang, 3 sampai 5 tahun ini adalah masa Anda membuat pekerjaan mencari uang. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan 3 sampai 5 tahun ini mencari uang, berarti Anda di profesi yang salah. Banyak orang berpikir pekerjaan mencari uang itu adalah pekerjaan saya seumur hidup. Betul nggak? Saya mesti kerja terus nih sampai saya pensiun. Nah, itu menurut Chairman Park itu orang yang salah. Di bidang yang salah. Karena seharusnya pekerjaan mencari uang itu cukup 3 sampai 5 tahun. Setelah itu, Anda nggak usah pikirin lagi cari uang. Uang akan datang sendiri. Nah, itu yang dibilang dengan sistem income di Atomi. Penghasilan pasif di Atomi. Ya. Nah, saya akan tutup dengan ini. Ini adalah siklus kehidupan kita ya. Dari umur baru kita lahir 0 sampai kita tua ya, biasa pensiun di umur 60 ya. Indonesia 55, Kanada 65, pokoknya average ya. Rata-rata umur 60 kita pensiun. Apa yang terjadi dari usia 0 sampai 30? Kita sekolah, kita belajar, yaitu persiapan untuk bisa bekerja ya. Yang katanya kalau Anda bekerja pasti Anda sukses ya. Banyak orang kerja sampai 30 tahun, ada yang 40 tahun Bapak Ibu. Nah, apakah mereka sukses di umur 60? Nah, statistik bilang seperti ini. Dari orang yang kerja 30 tahun sampai dia pensiun, itu hanya 1% yang sukses. Artinya dia kaya raya, Bapak Ibu. Hanya 1%. Berarti kalau dari 100 orang, hanya 1 orang yang kaya atau sukses. 4% berikutnya adalah stabil secara keuangan. Ya, artinya dia nggak perlu kerja lagi, dia sudah punya mungkin simpanan ya. Waktu dia kerja, dia beli properti, dia beli saham. Pokoknya dia investasikan, waktu dia tua, dia tinggal nikmatin saja penghasilan pasif ya. Lalu yang berikutnya adalah 15% sudah meninggal. Lalu yang 10% hidupnya pas-pasan. Artinya setelah dia pensiun, nggak cukup. Uang dia nggak cukup. Dia harus kerja lagi. Ya, sampai dia meninggal. Nah, yang menyedihkan adalah sisanya 70% ini tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki uang. Artinya hidup dalam kemiskinan. Apalagi kalau dia sakit-sakitan. Ini sudah seperti neraka di dalam dunia. Ya, udah gitu nggak mati-mati lagi. Udah nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, nggak punya kesehatan, aduh nggak mati-mati gitu ya, menderita. Itu seperti Anda hidup dalam neraka. Nah, Anda tanya ke diri Anda saat ini ya, posisi saya nanti kalau saya sudah pensiun, masuk ke yang 1%, 4%, 10%, atau 70%? Jawab jujur ke Anda. Dulu waktu saya belum ketemu Atomi ya, saya masuk ke yang 10%. Artinya waktu saya akan pensiun, saya nggak cukup. Saya harus kerja lagi sampai saya meninggal. Kalau Anda di 1% ya sudahlah, nikmati saja produk Atomi, nggak usah jalankan bisnisnya karena Anda sudah pasti kaya raya gitu ya. Tapi kalau Anda masuk yang 10%, apalagi yang 70%, harusnya Anda mengerjakan Atomi 10 kali lebih giat daripada leader Anda. Karena Anda pasti akan kerja sampai mati.
Ya, seperti gambar ini. Selama kita tidur tapi tidak ada uang yang masuk, itu artinya kita akan terus bekerja sampai mati. Yang bilang ini Warren Buffett, salah satu orang terkaya di Amerika Selatan. Saya waktu lihat foto ini, pertama kali saya hadir ke seminar, saya ngaca. Karena kaca ini adalah gambaran saya nanti waktu saya tua. Saya akan terus kerja sampai mati karena saat saya tidur, uang nggak ada yang masuk. Walaupun penghasilan saya dulu 100 juta sebulan, itu saya dapat pada saat saya bangun, pada saat saya bekerja. Tapi kalau tidur, ya saya nggak dapat. Artinya saya harus terus kerja, kerja, kerja sampai mati. Apa itu yang Anda mau? Ya, jadi Anda pikirkan, tanya ke diri Anda. Apalagi kalau Anda sudah pakai produk Atomi dan Anda bilang, ih bagus ya produknya, ih harganya oke ya, kualitasnya bagus ya. Nah, Anda harus jalankan Atomi. Jangan jalankan setengah-setengah ya, coba-coba, gagal ya udah. Jangan. Anda ikutin upline leader Anda yang sudah sukses. Ikutin jalannya mereka. Ngapain saja mereka setiap hari. Anda tinggal tiru. Copy and paste, copy and paste. Jangan dimodifikasi ya. Copy paste dari upline leader Anda. Anda pasti sukses. 구독, 좋아요 눌러주세요.